Ya Rabbal Alamin. Namun teman-teman sekalian jemaah masjid Salam, semoga saudara kita lindungan serta Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak sekalian, kita lanjut lagi ngaji kita, materi kita, bacaan kita baru, yaitu dari kitab Mukhtasar Fiqh Qasid karya seorang imam yang juga seorang hakim agung yang meninggal tahun 600-an Hijriah akhir. Beliau namanya adalah Al-Imam Najmuddin Bukhari. Namanya adalah Ahmad bin Abdul Rahman bin Bukhari Isi, yang semoga Allah berkatnya di akhirat yang luas dan memberikan ilmunya manfaat untuk manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih pada al-ulur atau tertipu. Kalau orangnya namanya maghrur, kalau guru itu lebih ke sifatnya, menipu atau tertipu. Kalau orangnya namanya maghrur. Kita masuk pada contoh yang terkait orang tertipu di sebuah bidang ilmu. Wa misalu at-ta'ammuqi fi dzalika, misalnya adalah orang yang memperdalam dalam hal itu, dalam ilmu ini. Contohnya adalah misalu man umrahu fi tashihi makharijil hurufi fil Qur'an. Misalnya orang yang menghabiskan usianya untuk membenarkan makhraj huruf Al-Qur'an, makhraj. Kalau kita belajar ngaji, biasanya yang diajarkan di awal-awal adalah makhrajul huruf, belum sampai sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Makhrajnya aja. Tapi dia ngabisin waktunya di situ aja. Mukhtasirun al-dzalika, udah itu aja. Jadi kan, mohon maaf kalau kita belajar Al-Qur'an itu kan tahapannya kalau nggak salah 4 ya. Pertama cara bacanya, kalau sudah bisa, kemudian dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Dipahami itu maksudnya ditadaburi di antaranya, kemudian diamalkan. Nah, kita ini ada di jenjang yang mana? Nah, ini ada orang yang menghabiskan usianya cuma digaji aja. Dia enggak menghafalkan, enggak berusaha untuk mentadaburi, enggak. Apalagi mengamalkan makhluk dulu aja, kayak fokus ngaji aja. Walaupun itu bagus, tapi dia menghabiskan di situ saja, tidak sampai ada tadabbur dan mengamalkan. Wa dzalika ghurur, dan itu adalah bentuk tipuan, dia tertipu. Masya Allah. Kenapa? Li'anna al-maqsuda min al-hurufi al-ma'ani. Karena maksud dari huruf-huruf Al-Quran itu adalah makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maksudnya dia mulai masuk sibuk untuk memahami maknanya. Wa innamal hurufu hurufun wa adawat. Huruf itu, huruf-huruf Al-Quran adalah zarf itu seperti amplop, untuk letuan. Wa adawat, dan perangkat untuk memahami maksud Allah. Tanpa huruf-huruf itu kita nggak tahu firman-firman Allah, kita nggak bisa memahaminya. Dan itu bukan intinya. Intinya itu adalah memahami makna firman Allah kemudian mengamalkannya. Wa man yahtaja ila syurbi as-sakan jabin li izalati safra. Barang siapa yang butuh untuk minum sakan jabin. Sakan jabin itu dari bahasanya kelihatan lagi. Ini bukan bahasa Arab. Sakan jabin. Sakan jabin itu jenis minuman. Ini ngadopsinya itu dari Persia. Orang Arab itu ngadopsi dari Persia. Bahasa Arab tuh coba antum perhatikan Mekah ya. Mekah itu kan gunung dan sebagainya. Sehingga mereka memang tidak punya apa istilahnya, peradaban bangunan dalam arti kayak benteng-benteng, istana gitu, terus
kemudian kerajinan-kerajinan emas atau apa, mereka nggak punya begitu. Semuanya impor, bahkan budaya nyembah berhala itu juga barang impor, mereka nggak punya itu. Nah, sekan jabin ini juga jenis minuman impor. Nah, itu dari Persia. Orang Arab sekarang minumannya juga minuman impor. Lihat orang Badui itu, nah di atas kontak, dia minumnya apa? Nah, Pepsi, Bapak. Minumnya Pepsi. Kalau minuman mereka yang asli itu, ini minuman yang selain air putih ya, itu semacam kayak gen. Jadi kurma yang masih muda, nggak tahu diambil sarinya begitu, terus rasanya kayak gen dan itu enak sekali. Emang itu pernah dimana? Enggak pernah. Itu kata Ustazana yang pernah mondok di UIN di Madinah sana. Itu enak, udah lama nih. Wah, ini banget Ustazana itu. Cuma S1 tapi wah, terus meninggal. Di usia muda, rambutnya masih pada masih hitam gitu. Nah, entah kenapa orang pintar-pintar itu usia tidak banyak. Imam Nawawi itu 40-an ya. Ibnu Taimiyah 40-an, Imam Syafi'i 50-an. Nah, ini bukan alasan. Jangan belajar itu. Anda. Baik, kita kembali ke kesakan jabin. Safra itu saya kurang tahu nih, mungkin maksudnya kuning apa ya, penyakit kuning mungkin, untuk menghilangkan kuning, mungkin penyakit kuning. Nah, sakan jabin itu jenis minuman dari Persia, tapi orang Arab dari zaman Rasulullah itu kalau masa biasa minum ini. Itu terdiri dari madu, takarannya itu sekitar sepertiga. Terus kemudian takarannya 1, terus kemudian cuka putih, nah, takarannya juga 1/3 sampai 2/3. Terus kemudian dipanasi pakai api yang kecil, ditambah lemon. Terus kemudian bayangin aja kira-kira rasanya gimana Bang? Dikasih mentimun, tapi dalamnya nggak dimasukkan kayak acar begitu. Nah, mereka biasanya memakan itu, minum itu di musim-musim panas, soalnya panas yang cold. Jadi untuk antibodi mereka begitu. Nah, jadi kalau mau nyoba, cuka putih itu saya nggak tahu cuka putih itu apa. Nah, mungkin bisa diganti cuka apel tadi. Nah, tapi fadhaya amru fi tahsin al-qadhi alladhi yushrabu fihi. Tapi orang ini sibuk untuk memperbaiki al-qadah. Al-qadah itu bejana atau tempat yang dipakai untuk minum asakan jabin ini. Mungkin dari tanah liat gitu, biasanya dari tanah liat, kayak mangkok-mangkokan gitu untuk dipakai bikin minuman-minuman kecil. Kalau kita ke Jogja itu kayaknya banyak begituan, Magelang, Jogja, minuman yang langsung pakai benda-benda gerabah begitu, barang-barang gerabah gitu. Nah, kalau kita minum teh itu kan teh poci ngisap ya, teh poci. Tapi nggak cuma Jogja, kayaknya Jawa yang dekat dengan Jawa Barat itu juga gitu. Tegal, Brebes, kayaknya punya budaya begitu, Jadi kampung anak nggak ada budaya begitu. Nggak tahu, nggak ada. Padahal mereka bikin juga nggak tahu lah. Maksudnya gerabah itu juga ada, tapi kok nggak ada budaya itu. Di Blora nggak ada, setahu aneh. Lanjut, wasa'id, ada pun orang yang bahagia. Man akhadha min kulli syai'in min hadza. Man akhadha min kulli syai'in min hadza hajatahu al-muhibbata ghair. Ada pun orang yang bahagia adalah orang yang mengambil dari semua ini sesuai dengan kepentingannya, kebutuhan yang penting dan tidak yang lain. Jadi orang yang pintar itu, orang yang bahagia, dia tahu dia butuh ini, tapi sesuai dengan kebutuhannya, yang penting-penting aja. Sisanya enggak, dia sibuk untuk mengerjakan yang lain, yang penting-penting saja. Jadi kalau Al-Quran ya udah bisa ngaji, udah. Nah, tapi saya masih kurang Al-Quran. Nanti kita perlu belajar lagi. Tapi watajawaza ilal amal, terus kemudian dia langsung sibuk untuk beramal, wajtahada fihi, dan kemudian kita bersungguh-sungguh pada hal itu.
wa fi tasfiyatihi minasyawaib, dan kita membersihkan amal-amal kita dari hal-hal yang dapat menghilangkan sahnya amalan kita atau pahala amalan kita. Fahadha wal maksud. Nah, ini yang dimaksud, bukan luarnya saja. Nah, seperti bersuci itu kan kalau nggak salah juga tingkatannya ada 4 kalau nggak salah. Nah, bersuci itu bersuci dari hal-hal yang luar, berarti dari najis, dari hadas begitu. Kemudian baru meningkat berikutnya lagi. Nah, mensucikan badan dari dosa-dosa, mensucikan hati dari sifat-sifat buruk, terus kemudian tingkatan tertinggi, nah, mensucikan segala hal yang bukan ditujukan untuk Allah. Nah, lanjut, wa firqatun ukhra, dan golongan yang lain lagi, azuma ghulubuhum, tertipunya mereka itu sangat gede. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu azuma dengan kaburo itu masih gede, azuma atau gede banget. Nah, gede banget. Fawadhu al-hiyala fi dafi al-hukum, maka dia mulai meletakkan tipu muslihat untuk menolak had. Maksudnya bagaimana? Orang ini punya kewajiban, agar kewajiban itu tidak jatuh, dia bikin tipu muslihat. Nah, contoh ya, nanti di sini dikasih contoh. Nanti setelah contoh ini kita kasih contoh yang lain, insyaallah. Wa dhannu anna dzalika yanfa'uhum, mereka mengira bahwa itu manfaat untuk mereka. Dzalika ghurur, enggak, itu mereka sedang tertipu. Fa innal insana idza alja'a zawjatahu ila an tumri'ahu min haqqiha lam yaqra fi ma bainahu wa bain Allah ta'ala. Contohnya misalnya orang yang ngakalin istrinya, kurang lebih begitu. Nah, agar si istri itu berlepas diri darinya, yang ini maksudnya laki-laki ini, min haqqiha, dari hak seorang istri, dan tak jelaskan insyaallah. Lam yaqra fi ma bainahu, maka itu sebenarnya tidak hilang kewajiban dia antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ini budaya sebagian orang Arab, tidak semuanya. Ini budaya masyarakat jahiliyah zaman dulu dan merembet sampai ke Islam. Jadi budaya bangsa Arab itu maharnya itu tinggi sampai sekarang. Mungkin maksudnya bagus, menghargai perempuan, dikasih mahar tinggi, tapi itu ternyata imbas buruk, karena memang syariat kita menganjurkan perempuan itu minta mahar yang sekecil mungkin. Perempuan itu minta mahar sekecil mungkin, tapi seorang laki-laki itu berusaha untuk kasih mahar sebanyak mungkin, sebanyak mungkin yang dia mampu. Tapi bangsa Arab nggak minta, jadi perempuannya minta dalam jumlah besar. Nah, dalam syariat kita kan tahu gimana, ketika perempuan itu pengen cerai, kan ada istilah namanya khulu ya. Khulu itu perempuan melepaskan dirinya ya, terus kemudian mengembalikan maharnya. Nah, nanti si laki-laki menerima. Ketika menerima, jatuhlah talak. Kalau mau rujuk lagi harus pakai akad baru. Nah, singkat cerita, mahar zaman dulu itu, zaman sampai sekarang ya, orang Arab itu gede Pak, sampai 1 M gitu. Itu belum untuk acara kawinan Pak. Kadang anaknya itu sudah masuk SD, kata Ustaz anak itu utang pernikahan itu belum lunas, masih nyicil. Bayangkan itu utang sebanyak apa. Nah, kadang ketika seorang suami sudah tidak suka ke istrinya, ini dimaksudkan oleh syekhnya di sini ya, Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Jadi kalau sudah nggak suka sama istrinya, si istri itu disakitin. Nah, si istri itu disakitin, hatinya mungkin sampai fisik itu, biar dia minta cerai, nanti terus mengembalikan mahar tadi itu. Nah, kadang ada model-model tipe laki-laki yang seperti ini. Tapi kalau di kita, sepertinya laki-laki model kayak gini nggak ada. Sepertinya ya. Kenapa? Karena maharnya terlalu murah gitu. Seperangkat alat sholat gitu. Nah, masa kita mau mengambil lagi itu seperangkat alat sholat kita berikan itu? Udah usang Pak, udah usang. Nah,
Ketika istri anak mulai belajar masalah bab ini, gampang nanti. Dulu kan akad kita, akad nikahnya saya kan cuma ngasih seperangkat alat sholat, tak akalin dua. Neng, nanti kalau kamu ingin emas, pengen nanti aja gampang setelah nikah. Tapi untuk akad nikah biar ngomong saya lancar, nikah aja seperangkat alat sholat tuh itu aja. Belum itu kok kena Pak. Itu kok kena, keluarganya juga mau tuh. Nah, dengan malas banget alhamdulillah. Tapi ya gitu deh Pak. Tapi misalnya contohnya lagi untuk ngakalin syariat ya, itu di sini ada ini contohnya, masya Allah. Wa kadzalika hibatul rajul ma'al zakati fi akhir hauli zawjatihi. Nah ini kembali, ada orang yang pengen ngakalin demikian juga hibahnya seorang suami dengan harta zakatnya kepada istrinya ketika haulnya itu sudah mau sampai. Kan kita tahu ini zakat, orang wajib mengeluarkan zakat selain hartanya sudah sampai nisab. Tapi nisab itu nggak pernah turun sampai selama setahun. Nah untuk ngakalin supaya tidak wajib bayar zakat, itu dikasihkan istrinya nafkah atau apa atau hadiah. Nah dengan demikian ya haulnya itu jadi putus, jadi hitung lagi nanti kalau ternyata kumpul ada orang ngakalin kayak gini. Ada orang yang paham fikih itu ngakalin gini. Saya punya duit sudah terkumpul, sudah mau 1 hari beli tanah, ini kan kalau beli tanah kan nggak wajib kena zakat. Kalau tanah mau antum punya tanah berapa hektar, tanah simpang 5 punya antum semua itu juga nggak ada zakatnya. Nah ini untuk ngakalin syariat ya. Wantihamu ma'aha li'isqati zakah. Demikian juga menghibahkan harta si istri untuk menghilangkan zakat. Wa nahwi dzalika min anwa'il hiyal. Dan contoh-contohnya dari itu untuk ngakalin syariat. Nah ini sebenarnya tidak ya, ada orang yang tertipu seperti ini. Nah takutnya nanti ketika di neraka misal dengan miliknya orang itu dimasukkan oleh Allah ke gentong terus dibakar. Tanya nanti jadi protes aku salah apa? Nanti kalau misalnya ya Allah ngeles aku bukan bakar kamu, bakar gentong aja gimana misalnya padahal orangnya di gentong. Nah ini kan ngakalin syariat Pak, jangan ngakalin syariat itu jangan, nggak bakal jatuh miskin kalau kita itu menjalankan syariat. Jadi Allah Taala banyak kasus seperti ini di dunia pertanian atau apa gitu. Yang sekarang lagi ramai itu kan ngakalin pajak Pak ya. Ngakalin pajak. Nah, saya itu pernah ada yang nanya masuk ke redaksi itu, Ustaz saya itu cuma seorang bawahan bagian administrasi. Saya itu disuruh bos saya untuk mengecilkan nominal keuntungan biar nanti pajaknya kecil ke negara. Ini hukumnya bagaimana? Ya kita nggak sedang masuk hukum, untuk semua udah tahu. Jadi cuman itu ya maksudnya apa ya, ngakalin itu di mana-mana ada, di mana-mana ada. Tapi lanjut lagi, as-sinfu ats-tsani. Contoh misalnya dalam berkeluarga, saya itu punya teman bahwa istrinya itu 3 sekarang, kemarin 4, tinggal 3. Waktu istrinya 2, biasanya menolak orang tua istrinya 2 itu lebih cinta yang pertama yang cinta yang kedua. Kata asli kedua ya, saya nggak tahu. Cuman kenyamanan itu pasti ada di istri pertama Pak. Sebab itu karena dia kan sudah sama kita dari kita nggak jelas sama jadi jelas banget gitu kan. Maksudnya kan adaptasi yang lama ya. Kalau mungkin yang kedua itu kitanya akan terus mungkin saya lihat teman itu gitu. Nah jadi dia itu lebih nyaman ke istri yang pertama, istri kedua itu enggak begitunya, dia yang ngalah terus. Akhirnya untuk ngakalin itu
dia kan punya usaha, punya perkantoran begitu, bikin kantor itu di rumah istri yang pertama. Jadi dia luar kota langsung ke istri pertama, begitu terus sampai istrinya nggak tahu suamiku udah pulang atau belum, dan alasannya ketika jam kerja itu terserah dia, akhirnya dia di sini terus, di istri pertama terus. Nah, ngakal-ngakalin begitu. Allah Ta'ala. Masih ada waktu lagi bang, satu gini lagi. As-sinfu ats-tsani, ada orang yang tertipu dari golongan yang nomor 2. Siapa itu? Arba'u at-ta'abbudi wal amali wa hum firaq, yaitu orang-orang yang suka beribadah dan beramal saleh, dan jenis mereka itu banyak sekali. Jadi ada orang yang tertipu gara-gara beramal saleh, salah milih gitu. Nah, pertama firqatun, kelompok pertama ahlul faraid washtaghalu bin nawafil wal fadhail. Ada orang yang tertipu dengan model yang menyanyiakan amal-amal yang wajib, dan dia lebih sibuk ke amal-amal yang sunnah, bahkan amal-amal yang fadilah, yang mungkin di bawah sunnah, hanya utama begitu saja. Nah, ini kan kaidahnya bagaimana ya? Saya lupa kaidah fikihnya itu. Saya lupa intinya. Mohon maaf nanti kalau kita sebutkan. Nggak boleh kita mengalahkan yang wajib demi menjalankan yang sunnah. Kita sudah sering dengar itu. Nah, ada orang yang menyanyikan amal wajibnya, tapi yang sunnah malah dikerjakan benar. Contohnya misalnya, mohon maaf, sholat jamaah ini kan, kalau antum lihat dalil-dalilnya, kayaknya antum bakal berpendapat dengan pendapat ulama ahli hadis. Memang sepertinya wajib apa? Sepertinya kok wajib. Nah, bahkan ulama zahiriyah mengatakan itu sholat jamaah itu hukumnya adalah syarat sah. Syarat sah sholat itu sholat jamaah. Berarti kalau disebut syarat sah, berarti dia kayak wudu. Berarti kalau nggak wudu nggak sah sholatnya. Berarti kalau nggak sholat jamaah tidak sah. Berat kalau dalam ini berat. Nah, sebelum kita lanjut lagi, biar kita nggak, saya khawatir memfitnah mazhab ini, biar antum juga ada bangga-bangganya sedikit. Coba tak kasih pilihan ini bang, jangan pilih yang benar, terserah. Seorang istri wajib kita nafkahi, itu kata para ulama alasannya 1 dari 3. Ini ada mazhabnya semua. Nanti pilih bang. Pertama, karena dia itu dikurung. Istri kamu sudah menikah, kamu juga akad ikatan ini. Itu di rumah aja, dia nggak bisa keluar kecuali atas izin suami. Kedua, karena dia dicampur suami digauli. Ketiga, karena sebuah akad nikah, apa akad aja. Nah, belum jenengan, kira-kira pilih yang mana tuh? Seorang istri wajib dapat nafkah kita, itu alasannya 1 dari 3 ini yang mana Bapak? Siap. Siap masuk. Dan ini pendapat mayoritas ulama, di antaranya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa dia sebab dinafkah itu karena dicampuri. Ya sudah Pak, nikah aja sama siapa begitu, nggak usah dicampuri, pegang-pegang aja. Itu nggak bakal kena wajib nafkah, asal yang itu nggak dikenain. Oh, nggak kena wajib nafkah. Loh mas, kok kamu nggak nafkahin aku? Kamu belum tak campuri, cuma tak pegang-pegang Pak. Nah, itu nanti jatuhnya mungkin mendolimi si istri, tapi nggak ada lah ceritanya masa harimau disuguhin kambing nggak diterekam, itu kan lucu ya. Tapi kalau ada orang yang begitu, ya masuk akal. Akhirnya kan ilah ini nggak kena gitu. Nah, yang mana ada yang pilih lagi? Nah, sedangkan yang ini ada lagi, kalau nggak salah ada hadis kalau nggak salah. Yang pertama itu, ya karena dia dikurung. Jadi kalau dia dikasih kebebasan, dia kerja di luar, ya atau nafkah. Atau kalau cari fatwa begitu banyak sekali. Istri yang bekerja, suami itu ada wajib kasih nafkah dengan begitu. Dia dikasih izin sama suaminya keluar. Ya udah. Tapi saya lebih sering ambil yang nomor ini yang terakhir, dan itu pendapat
Zahiri Pak, cuma Zahiri yang punya pendapat ini. Cari mau umpuk nggak bakal ketemu masih ini. Masih Imam lebih setuju yang ini karena adanya akad nikah. Jadi mau dikauli di sini, nafkahnya harus dikasih. Lanjut, baru ta'ammaku fi isti'malil ma'i hatta kharaju ila waswasati fil wudu. Bisa jadi dia itu benar-benar memperdalam dalam menggunakan air sampai was-was dalam masalah wudu. Jadi ada orang yang pakai air itu sampai benar-benar hati-hati sampai was-was. Nah, keran itu bahasa Arabnya apa, Bapak? Hanafiyah. Oh, pernah ceritanya Mas Fikri? Hanafiyah itu sebenarnya dia itu bukan keran, tapi orang Arab menyebut keran itu Hanafiyah. Itu bahasa kuno, Pak. Bahasa dari zaman Imam Syafi'i begitu. Nah, yang dulu itu kan cuma mungkin bambu terus dicolok gitu, Pak. Dicabut keluar air, colok lagi gitu, padasan kan. Nah dulu itu semua masjid tempat wudunya itu pakai bak gede itu. Nah dulu aku masih mendapat itu, terus kumur-kumur dibuang di dalam lagi gitu kan Pak. Itu parah-parah sebur-seburan ya. Nah baik, lanjut lagi. Sedangkan mazhab Hanafi nggak begitu, dia pakai padasan sendiri Pak, pakai keran. Nah, kita nyebutnya sekarang keran. Kan udah modern ya, yang putar-putar gitu. Nah itu kan mubazir air Pak, mubazir air. Sama dulu akan dicela itu mubazir air. Sekarang mungkin semua masih disebut mubazir air, karena pakai keran semua. Nah karena memang di mazhab Hanafi itu dua pula itu nggak seperti mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Dua pula itu kan hadis ini juga ada bagi di Bulughul Maram. Kira-kira sekitar 600 liter air, 600 liter air Baghdad. Itu liter Baghdad dengan liter Indonesia, gedean liter Indonesia. 1 kilo Indonesia dengan 1 kilo Arab berantan 1 kilo Indonesia. Nah sedikit pokoknya. Sedangkan di mazhab Hanafi itu bukan gitu. Jadi untuk melihat dua pula, misalnya di kolam itu air dipukul gitu, pak dengan keras, pak. Nanti kalau bergoyang ini Pak. Nah gelombangnya ini kalau sampai ujung, berarti itu belum pula. Kalau kejatuhan najis Pak. Masya Allah. Sehingga mazhab ini itu air itu memang ditutup apa? Ya nggak kejatuhan najis. Terus dia pakai keran, pakai padasan itu. Dan di zaman itu maksudnya dihina lah, diledek apa ya, dicela oleh ulama dan orang zaman ini mubazir air. Tetap mereka ngotot dengan pendapat itu orang Hanafi. Akhirnya orang di luar Hanafi menghina, meledek mereka, mencela mereka dengan sebutan setiap yang pakai keran itu Hanafi buat ledek-ledekan itu Hanafi. Sampai sekarang keran itu artinya Hanafiyah gitu Pak. Sampai sekarang. Nah, dan itu biasa Pak, ada mazhab itu sendiri gitu, punya pendapat sendiri itu biasa di semua mazhab. Nah, nggak bisa dicela. Misalnya mazhab ini tak baca Tuhan Yusuf masih panjang. Nah, tak kasih contoh satu lagi. Misalnya mazhab coba mengambil hukum onani apa? Bocah-bocah sekarang kan begitu, nggak bisa ditakut-takutin akhirat. Takut-takutin aja kalau mati dulu, nanti agak mikir deh. Hukum onani apa Pak? Itu setahu anak ya, semua ulama itu mengharamkan, paling mentok makruh. Haram. Karena itu kan cikal bakal, siapa tahu jadi anak. Nah, siapa tahu begitu lahir kayak Khalid bin Walid. Allah Ta'ala. Nah itu di mazhab Hambali dihukumi mubah. Ketika ditanya ada mubah, ini mubah kenapa? Air mani itu katanya kayak air ludah. Begitu dibuang ada lagi, nggak mubah. Kenapa? Nasi nggak ada Pak, ayatnya nggak ada, di sini ada. Dan itu mohon maaf,
Bangsa Arab itu nggak mengenal menani zaman itu, nggak mengenal. Begitu futuhat, Persia dibebaskan, orang dibebaskan. Kaget, kok ada budaya begini, aneh. Kenapa nggak dikasihkan ke istrinya atau ke budaknya? Kenapa dibuang? Beruntung kata orang ini. Menurut orang Arab begitu. Akhirnya terus keluar fatwa. Nah, ulama mazhab yang paling muda yaitu mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad itu lihat ya. Mubah apa? Allah taala alam. Yang aneh kaget itu Pak. Pernah, memang terakhir dulu waktu saya masih bocah itu kan sering dengerin radio Dokter Boyke itu loh. Belum nikah waktu itu, belum nikah, itu ilmu semua Pak ya. Itu ilmu semua. Ketika dia ditanya hukum itu, dia bisa jawab Pak kan. Ditanya hukum ini bisa jawab pakai mata kayak Masya Allah. Tapi salah nebak, dikira mazhab Maliki, padahal bukan mazhab Maliki. Tapi tak kira itu Bapak, insya Allah ini tak ulang lagi di pertemuan berikutnya, masih panjang. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.